Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader dimanapun berada, trader Indonesia yang sangat luar biasa. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, hari Rabu 19 Oktober tahun 2022. Saya hadir lagi bersama rekan trader semuanya membawakan analisa harian dari Amarket. Hanya broker Amarket yang selalu memberikan analisa harian yang sangat luar biasa tiap hari. Ya. Kita memberikan analisa secara teknikal dan kita menyenggol dikit tentang masalah-masalah fundamental, informasi terkini, terupdate buat rekan trader supaya rekan trader bisa memahami bukan cuma sekedar stop loss, pending order, buy sell, tapi memahami apa sih yang sedang terjadi pada market saat ini. Oke rekan trader, seperti biasa di setiap analisa harian yang saya bawakan, saya selalu menyelipkan sedikit tema-tema yang sedikit menarik dan sedikit nakal. Menarik dan nakal. Tema-tema ini selalu ada hubungannya dengan apa yang terjadi di pasar forex, pasar trading pada kesempatan kali ini. Nah, pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang menurut saya sangat luar biasa ya. Dimana tema ini tentang seberapa besar sih penguatan Euro USD akan terjadi ya. Ini menurut saya ini sangat luar biasa karena kalau kita lihat ya, kita langsung masuk ke platform ya. Kalau kita lihat ya, dari temanya aja kan udah ketahuan seberapa besar penguatan Euro USD akan terjadi. Dari temanya aja kita udah bisa lihat bahwa bagaimana sih sebenarnya Euro USD ini? Secara teknikal dia ini akan bullish ya. Secara teknikal dia akan bullish. Sampai saya udah pasang aja kuda-kudanya di sini. Bullishnya saya itu saya udah pasang sampai di titik yang paling tertinggi di 1.00. Walaupun ada yang mengatakan ya, ahli-ahli mengatakan bahwa 1.00 itu akan terjadi pada akhir tahun ini ya. Tapi saya udah pasang kuda-kuda duluan ya. Dan kalau menurut saya masuk dalam logika itu 0.99827 itu menurut analisa saya ya. Itu adalah harga yang orang bilang win-win solution lah yang bisa dicapai. Nah, seberapa besarkah penguatan yang terjadi? Jika kita lihat di sini, kita akan selalu melihat rujukannya akan terjadi pada Euro USD, pada indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika ini dia telah naik sampai mencapai nilai tertinggi ya di 114 di daerah sini ya. Sempat menyentuh di 114.777 lah sekitaran situ ya. Tapi akhirnya dia turun lagi dan dia terjerembab di seputaran 109, tapi dia naik lagi. Nah, ini dia. Dan kemarin saya udah sedikit mengulas ya rekan trader, kalau kita lihat arah pergerakannya, ini saya menggunakan garis tren dari sini. Saya udah bisa memberikan sedikit gambaran bahwa ya beberapa hari yang lalu ya ini terjadi pelemahan ya, terutama dalam minggu ini, minggu kemarin mulai dari tanggal 12 penurunan yang sangat luar biasa sampai sempat terjadi kemarin juga ditutup di 111. Hari ini agak sedikit mengalami kenaikan 112 ya. Dan kalau rekan trader semuanya lihat di sini dari garis tren yang saya tarik, di sini sebenarnya sudah sangat jelas kita lihat pola pergerakan dari indeks dolar Amerika ini. Dia naik, dia turun, dia naik lagi, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, saya memberikan batasan sampai malahan di seputaran 111 poin. Ya, 111.368. Saya berasumsi bahwa dia itu akan bergerak di sekitaran sini aja dulu ya. Ya. Jadi saya berasumsi bahwa dia mungkin masih bisa turun minimal sampai di 111. Ya. Setelah itu baru dia akan naik balik lagi. Oleh karena itu dengan penurunannya akan terjadi secara teknikal, ini kita lihat secara teknikal ya. Kita belum lihat secara fundamental. Secara teknikal, kita lihat bahwa kenaikan ini masih saja bisa terjadi rekan trader. Malahan saya memberikan suatu analisa bahwa tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa akan naik sampai di 0.99221 ya.
minimal dia menembus daerah 0.99846 dulu. Ini secara teknikal. Karena kalau kita lihat dari RSI pun juga masih ada peluang dia naik. Ya ini dia baru sampai di 49 ya. Belum sampai 50, 49. Ada peluang dia naik sampai ke 70-an ya. Ini kalau RSI kita lihat secara teknikal. Nah, jadi secara peluang besar Euro USD ini masih punya peluang untuk mengalami kenaikan. Ya, ini secara teknikal sampai di 0.99. Malahan saya bilang 1.00 menurut saya bisa, tapi mungkin menjelang 2 bulan saya pikir masih bisa lah ya. Nah, tapi yang ini secara teknikal, bagaimanakah secara fundamentalnya? Nah, secara fundamental kita sudah sangat jelas melihat bahwa ya, kita sudah sangat melihat bahwa Europe Central Bank ya akan melakukan kenaikan secara jumbo, secara besar ya, 75 basic point ya, suku bunga deposit dan refinancing ketika mengadakan pertemuan nanti pada tanggal 27 Oktober. Hal ini dilakukan untuk mencoba menahan inflasi yang telah berjalan 5 kali lipat dari targetnya. Artinya kalau dia mengadakan kenaikan tingkat suku bunga, artinya kemungkinan besar Euro ini mempunyai peluang untuk bullish rekan trader. Makanya kan saya bilang kan, ini secara fundamental. Sekarang kita kita berbicara secara fundamental. Akibat dari informasi, bocoran-bocoran dan statement yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Euro Central Bank sebelum tanggal 27 nanti membuat arah pergerakan dan para pelaku pasar ya melakukan tekanan jual ya yang terjadi. Nah ini dia. Walaupun secara garis besar hari ini agak sedikit mengalami penurunan, tapi dengan adanya niat untuk menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP dan lebih bercorak ke hawkish, ya, ini artinya peluang penguatan dari euro sangat besar sehingga dia bisa memberikan tekanan terhadap kenaikan yang akan terjadi pada euro USD dan memberikan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika. Nah, ini dia rekan trader ya. Para pembeli euro diperkirakan akan mengubah transaksinya ini menuju ke arah bullish. Ya, di tengah melonjaknya prediksi dari kebijakan dari Bank Moneter Europe Central Bank yang hawkish ya. Ini dia ya. Banyak yang menyatakan bahwa Presiden Europe Central Bank Christine Lagarde akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP pada tanggal 27 Oktober nanti. Ini orang bilang ini bukan cerita hoax, tapi ini cerita orang bilang analisa dari apa yang akan dikeluarkan oleh Christine Lagarde. Sehingga membuat tekanan terhadap euro semakin luar biasa dan memberikan peluang bullish yang sangat kuat terhadap euro. Karena dibilang bahwa pengetatan kebijakan yang dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga diperlukan untuk menahan inflasi yang terus meningkat di Eropa. Nah ini dia. Oleh karena itu secara teknikal kita udah lihat dia sudah menuju ke level overbought dan secara fundamental diperkuat lagi dengan statement bahwa Gubernur Central Bank Euro Christine Lagarde akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 BP. Nah ini dia. Sisanya rekan trader sendiri yang menganalisa ya. Saya sudah tahu arahnya kemana. Tapi saya kasih sedikit kisi-kisi buat rekan trader supaya memahami pasar yang terjadi ke depan. Nah ini dia ya. Dari awal di video saya bercerita tentang sentimen yang terjadi. Apa itu sentimen? Bagaimana sentimen itu terjadi? Bagaimana cara menghadapi sentimen? Nah, ini termasuk salah satu indikator yang ada dalam sentimen pasar yang harus diketahui oleh rekan trader
sebelum masuk dalam dunia trading. Oke rekan trader, demikianlah kita punya tema hari ini. Kita tinggalkan, kita akan masuk langsung ke analisa teknikal kita hari ini. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Pergerakan indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas dan kita bisa lihat bahwa telah saya diskusikan sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami penguatan yang sangat kuat. Setelah terjun jatuh bebas ke 111, perlahan namun pasti dia naik ke 112, dia sudah menembus ke 112.111 ya, dan pergerakan masih punya kesempatan untuk dia bisa naik terus sampai ke atas ya. Oleh karena itu saya bisa lihat di sini bahwa dia mencoba minimal sampai ke 112.223. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan sampai di sini, menurut saya itu sangat luar biasa jauhnya. Tapi 112.223 bisa dicapai oleh oleh mata uang ini, dan saya berasumsi bahwa apabila terjadi penurunan 111.926 adalah level yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika pada hari ini. Kita lanjut ke Euro USD rekan trader. Bagaimanakah Euro USD saat ini? Euro USD adalah timbal balik dari dolar, indeks dolar, di mana Euro USD tendensinya bearish hari ini, dan kita bisa lihat bahwa pergerakan bearish yang terjadi dia sudah sampai di level yang sangat luar biasa. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di 0.98059, tapi saya masih bisa berasumsi dia masih bisa mencapai di level tengah sini 0.98181. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan nanti, saya berasumsi bahwa kenaikan dia masih bisa sampai di level sini. Oi, sabar. Nah, 0.98566. Oleh karena itu rekan trader, ini menurut analisa saya, nanti rekan trader menganalisa lagi. Nah, arah pergerakan dia pada hari ini sekitaran 0.98181 sampai 0.98566. Bagaimanakah pound sterling USD rekan trader? Untuk pound sterling USD sudah sangat jelas ini bahwa barusan aja informasi berita yang dikeluarkan ya. Kalau rekan trader sekarang lihat dulu, kita masuk dulu ke news. Rekan trader kalau lihat berita hari ini ya, rekan trader lihat kalender ekonomi hari ini, barusan aja tadi pound sterling inflasi yang terjadi sebelumnya adalah 9,9%, sekarang 10,1 ya, memperkuat kekuatan ya, penguatan yang terjadi. Dan kita bisa lihat bagaimanakah arah ke depan ya. Kita bisa lihat dengan kenaikannya inflasi ini memberikan tekanan terhadap pasangan mata uang dari pound sterling. Sempat turun sampai di level, sempat turun sampai di level 1.12865. Dia sekarang bergerak naik lagi, walaupun tendensinya sudah sangat jelas lebih banyak ke bearish hari ini. Kita akan lihat ya, kita akan lihat bagaimana ke arah kita akan lihat bagaimana arah pergerakannya rekan trader. Oke. Nah, kita lihat arah pergerakannya. Saya mau bilang bahwa dia masih bisa sampai, saya tidak mau bilang bahwa dia sampai ke 1.12773, tapi saya bilang dia masih bisa punya peluang turun sampai minimal di level, kembali lagi di level 1.12859. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan adalah nilai di 1.13287 adalah nilai yang bisa dicapai oleh pound sterling Uncle Sam dolar pada hari ini. Oke, kita masuk ke gold. Rekan trader, bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold sudah sangat jelas rekan trader bahwa pergerakan gold hari ini bearish, dengan dia udah luar biasa mengalami penurunan ya. Saya besarin sedikit dulu. Nah, ini dia udah turun sangat dahsyat ya. Kekuatan penurunnya sangat dahsyat ya. Kita bisa lihat di sini dia sudah menyentuh level support pertama 1642.87,
Dan dia akan berusaha menyentuh level dari sini ya. Yang kedua, 1640.45. Apakah dia bisa menyentuh? Saya masih berpikir dia masih bisa menyentuh, rekan trader. Dan harus diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah dia menurut analisa saya kembali lagi ke 1648.49. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa masih bisa mengalami penurunan yang sangat luar biasa untuk gold pada hari ini, supaya dia bisa menembus titik yang terjadi di sini, mengulang lagi peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2022. 14 ya, 5 hari yang lalu. Oke, kita sekarang ke USD Yen Jepang, rekan trader. Untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang kita bahas. USD Yen Jepang tendensinya sudah sangat jelas, dia kembali bullish lagi, menembus 149 lagi. Apakah dia bisa sampai 151? Kita akan lihat ya. Tapi menurut saya hari ini dia masih tetap bergerak di 149 dan saya masih bisa bilang bahwa dia ini masih bisa punya peluang naik, rekan trader. Minimal dia itu bisa naik sampai ke sekarang kan dia udah 149. Kalau menurut analisa saya minimal dia itu bisa naik sampai di level tengah-tengah sini. 149.508. Dan tendensi kalau terjadi penurunan, ya penurunan dia menurut saya di daerah sini 149.160. Oleh karena itu saya mau mengambil sebuah sedikit kesimpulan bahwa dia akan bergerak sekitar ini 149.160 sampai 149.508. Oke rekan trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa yang telah saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya menambahkan sedikit wawasan buat rekan trader dalam bertransaksi nanti pada hari yang sangat luar biasa ini. Saya mau mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.